Tiba-tiba sekali-kali saya pengen ngasih susu. Apa SGM atau gimana, apa mungkin makanan yang menurut kita sehat ya guys. Tapi kalau di musang itu sendiri tidak bisa mencerna, itu guys yang bahaya. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adelian guys. Kali ini ngevlog lagi nih guys, pembahasan tentang musang. Ayo Cemplon, kita berdiri Plon. Kamu menyapa nih teman-teman kamu di sana tuh. Nih namanya si Cemplon nih guys, usianya 1 tahun lebih, jantan ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Guys, kali ini bicara tentang musang lagi guys. Saya pakai sarung tangan karena takut digigit, tapi tidak, sebetulnya ini anteng ya guys. Tuh. Anteng banget ini, Plon. Kita bikin konten, Plon. Kamu tuh mau kemana sih? Nih. Aduh, sini dulu. Nih kita bicara tentang pembahasan musang yang sering mati mendadak ya guys. Nah ini kita penting sekali, kita lagi sayang-sayangnya sama musang, tiba-tiba musang kok mati mendadak. Itu gimana bang? Gimana bang? Nah, kita kembali lagi guys, belajar tentang musang. Saya bukannya sok tahu, kita juga sharing-sharing ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Ini si Cemplon ini. Saya pernah melihara musang namanya si Miko. Lagi seneng-senengnya mati ya guys, mati secara mendadak. Akhirnya pagi-pagi nggak mau makan, nggak tahu gimana, di kandang juga kotorannya tidak ada. Nah ini guys, perlu dibahas nih buat para musang-musang lover yang sudah mengeluarkan uang banyak, mungkin musang-musang mozaik yang harganya sampai puluhan juta. Nah, tiba-tiba musangnya kok nggak mau makan, mati ya. Itu guys bahaya ya guys, kita rugi waktu dan rugi uang. Makanya di sini di channel Adelian mari kita bahas nih tentang musang yang mati mendadak. Kita kembali lagi guys, penjabaran nih. Musang itu guys, kalau kita sudah enak, udah kayak gini lah, maksudnya sudah nyaman, sudah tidak ada masalah, kita nggak usah aneh-aneh ya guys. Jangan digigit ini. Kita tidak usah aneh-aneh, maksudnya tidak usah aneh-aneh dalam segi makanan. Misalkan musang makannya cuman pepaya dan pisang, nasi kecap ataupun cat food atau cat dog, ya udah itu aja. Kalaupun Anda mau selingi dengan yang lain-lain, nggak terlalu banyak ya guys, kasih sedikit saja. Misalkan kasih ikan, tulang ayam ataupun kepala ayam, daging mentah atau gimana, ya silahkan kasih, tapi jangan terlalu banyak, sedikit saja. Itu pun nggak tiap hari. Nah itu guys, itu penting. Karena ada yang di grup musang ini, yang mungkin siapa namanya ini, terlalu over, akhirnya mungkin makanannya yang habis atau gimana, akhirnya kasih maunya, kasih daging kasih yang tidak pernah dikasih musang tiap harinya ya guys. Akhirnya ujung-ujungnya besok-besoknya musangnya tidak bisa BAB, tidak bisa buang air besar, dan musang itu diam sakit. Setelah bawa ke dokter hewan, ternyata di ususnya itu ada bakteri yang tidak bisa, jantungnya itu sampai hitam ya guys. Di diagnosa di X-ray itu loh, maksudnya itu diliatin, di diagnosa lah, pokoknya dicek sampai di X-ray itu, dilihat dari dalamnya, ternyata jantungnya itu hitam ya guys. Dan di tempat lambungnya itu banyak bakteri ya. Itu ternyata penting sekali guys. Musang-musang yang biasa makan itu ya udah itu aja, tapi tiba-tiba suatu saat musang itu dirubah pola makannya yang nggak seperti biasanya, apalagi dengan berlebihan,
ya itu akibatnya dia tidak bisa mencerna dengan makanan itu penting sekali ya guys. Makanya itu kasus yang tidak bisa dipecahkan sama kita. Jadi kita sebagai pemilik musang lebih baiknya makanan yang tiap hari itu ya sudah itu aja, itu lebih nyaman. Walaupun kita menurut kita makanannya itu higienis, sehat. Contoh gini ya guys, saya biasanya ngasih makan pepaya, pisang, dan cat food, itu rutin kita tiap hari makan. Tiba-tiba sekali-kali saya pengen ngasih susu, apa SGM atau gimana, apa mungkin makanan yang menurut kita sehat ya guys. Tapi kalau di musang itu sendiri tidak bisa mencerna, itu guys yang bahaya. Akhirnya ujung-ujungnya itu ya itu yang tadi cerita yang saya tadi bilang itu, di lambungnya itu banyak bakteri dan banyak yang tidak bisa dicerna. Akhirnya ujung-ujungnya musang tidak mau makan, tidak bisa BAB dan mati ya guys. Ini penyakit musang yang hampir semua orang pasti mengalami, terutama orang peternak-peternak musang ataupun mungkin pecinta-pecinta musang yang sudah berlama-lama, apalagi yang sering ada di komunitas musang itu sendiri. Mungkin ada yang pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tiba-tiba musang saya mati, tiba-tiba musang saya nggak mau makan, tiba-tiba musang saya ya lemes, stres apa gimana ya, penyakit yang tidak kelihatan. Tadinya awalnya sehat tapi tiba-tiba besoknya itu langsung ngedrop. Nah itu guys, ujung-ujungnya tidak bisa tertolong. Itu penting sekali ya guys tentang dunia musang. Nah di channel Adelian mengoreksi tentang musang itu, ini malah tidur ya guys. Padahal kita lagi bikin konten sama si Cemplon. Plon bangun, nih bangun tuh, lagi bikin konten kamu malah tidur. Siapa teman-teman kamu tuh yang di sana? Siapa teman-teman kamu yang di dunia YouTube tuh? Kita lagi bicara tentang dunia musang ya Plon. Ini saya sayang banget nih sama ini, karena musang ini dari pertama beli sampai sekarang itu langsung pre-room ya guys. Aneh ini, padahal belinya udah dewasa, umur 1 tahun lebih. Ini jantan, ya langsung jinak aja. Ini aneh ini. Padahal biasanya musang kan adaptasi dulu di tempat orang-orang baru. Tapi ini saya lepas di depan rumah, langsung tidur, langsung pre-room ya guys. Ini aneh. Terus saya malam saya masukin kandang. Kadang-kadang saya pegang-pegang juga ya wajar lah, kadang-kadang naik pundak sini tuh, digigit apa dicakar. Kalau gigit enggak pernah gigit sih, tapi kan saya pakai sarung tangan, paling gigitnya gitu aja. Oke, begitu dulu ya guys pembahasan musang yang kadang-kadang musang tiba-tiba mati itu bagaimana. Ini guys kita dibahas terutama tentang pola makannya kita itu sendiri. Kalau musang yang sudah biasa makannya itu ya sudah itu aja, nggak usah dirubah. Kalau mau dirubah juga rubahnya sedikit saja dan tidak terlalu sering. Itu dulu, ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye bye.